Negara Superdosa. Kejubungers Thailand. Fakta-fakta tersersen Thailand. Dokumen Maizju. Nomor 1. Surga wisata Asia Tenggara, Thailand, terletak di pusat semenanjung Indochina dan termasuk kawasan Asia Tenggara daratan. Negara ini berbatasan dengan Laos, Kamboja, Myanmar, dan Malaysia. Berkat posisi geografisnya yang sangat strategis, Thailand dianggap sebagai pusat perdagangan dan jalur transit penting di kawasan. Dari ibu kota Bangkok, Anda dapat dengan mudah melakukan perjalanan darat menuju Laos, Kamboja, atau Malaysia hanya dalam beberapa jam, menjadikannya pusat koneksi darat yang efisien bagi seluruh Asia Tenggara. Dengan luas sekitar 513.120 km persegi, Thailand merupakan negara terbesar ke-50 di dunia dan menempati peringkat ketiga di Asia Tenggara setelah Indonesia dan Myanmar. Negara ini memiliki keragaman lanskap yang menakjubkan, mulai dari pegunungan tinggi di utara dengan Doi Inthanon, puncak tertinggi di Thailand, hingga dataran tengah yang luas dan subur. Menariknya, Thailand memiliki hingga 3.200 km garis pantai dengan ratusan pantai indah dan sekitar 1.430 pulau dari berbagai ukuran. Banyak pulau tersebut menjadi lokasi syuting film Hollywood, seperti The Beach, James Bond, dan Pirates of the Caribbean. Iklim dominan Thailand adalah monsun tropis dengan suhu tinggi sepanjang tahun. Suhu rata-rata berkisar dari sekitar 28 hingga 35 derajat Celcius, menjadikan Thailand destinasi wisata ideal kapanpun sepanjang tahun. Pada tahun 2025, populasi Thailand diperkirakan mencapai sekitar 72 juta jiwa, menjadikannya negara terpadat keempat di Asia Tenggara. Mayoritas penduduknya adalah etnis Thai. Namun, sekitar 10 hingga 20% penduduk Thailand merupakan keturunan Tiongkok. Proporsi terbesar dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Thailand juga memiliki pecinan terbesar di dunia, Yaowarat, yang menjadi pusat budaya dan permukiman komunitas tersebut. Selain itu, negara ini juga menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis minoritas yang tinggal di wilayah pegunungan. Yang paling dikenal adalah kelompok etnis Kayan. Mereka memiliki tradisi unik di mana para perempuan mengenakan gelang perak di leher, membuat leher mereka tampak lebih panjang dari biasanya. Karena itu, mereka juga dikenal sebagai suku leher panjang. Bahasa Thai adalah bahasa resmi Thailand. Bahasa ini dianggap sebagai salah satu bahasa tersulit di dunia karena alfabetnya yang kompleks dan sistem nada yang kaya, sehingga pengucapan dan bentuk mulut saat berbicara menjadi tantangan. Menurut statistik, lebih dari setengah kosakata bahasa Thai dipinjam dari bahasa lain seperti Pali, Sanskerta, dan Khmer kuno. Hal ini membuat belajar bahasa Thai semakin sulit bagi orang asing. Namun, bahasa Inggris juga digunakan secara luas di negara tersebut, terutama di kota-kota besar dan kawasan wisata, sehingga memudahkan wisatawan berkomunikasi dengan penduduk lokal. Nomor 2. Pusat kekuatan kecantikan. Perempuan Thailand memiliki pesona khas Asia Tenggara, dengan tulang pipi tinggi yang lembut, mata bulat besar, kulit halus, dan rambut hitam yang lurus berkilau. Daya tarik paling memikat adalah senyum cerah mereka yang langsung meninggalkan kesan positif. Dikenal dengan gaya busana yang beragam dan modis, perempuan Thailand menyukai pakaian yang menonjolkan bentuk tubuh dalam warna-warna cerah, serta cepat mengikuti tren baru dari Korea, Jepang, dan negara-negara barat. Riasan mereka sering menonjolkan bagian mata dengan eyeliner dan maskara, dipadukan dengan warna bibir yang cerah atau natural, menghasilkan tampilan segar namun tetap anggun. Dengan penampilan mengesankan dan karisma modern, perempuan Thailand kerap meraih hasil kuat dalam ajang kecantikan internasional. Dari Miss Universe hingga Miss Grand International, perwakilan Thailand selalu menonjol dengan kecantikan kontemporer, penguasaan panggung profesional, dan energi percaya diri. Banyak orang bahkan menyebut Thailand sebagai salah satu kekuatan kecantikan terdepan di Asia. Dalam kepribadian, perempuan Thailand biasanya berkomunikasi dengan kelembutan, kesopanan, dan kerendahan hati, dipengaruhi oleh tradisi Buddha dan budaya Kranjai, yang menekankan keharmonisan dan menghindari gangguan. Rasa hormat sering ditunjukkan melalui bahasa formal dan senyum. Namun dalam lingkungan modern, terutama dengan orang asing, mereka bisa proaktif, terbuka, dan percaya diri dalam percakapan. Dalam hubungan, perempuan Thailand dapat menunjukkan kasih sayang sambil tetap menjaga pesona dan kehalusan. Mereka mungkin memulai percakapan atau menunjukkan ketertarikan,
tetapi biasanya menunggu sinyal jelas dari pihak lain sebelum melangkah lebih jauh. Mereka jarang memedulikan latar belakang atau asal Anda. Yang mereka hargai adalah ketulusan, kesetiaan, dan rasa hormat dalam cinta maupun pernikahan. Berbeda dengan banyak negara Asia lainnya, di mana perempuan masih lebih memilih menikah dengan pria lokal, Thailand memiliki salah satu tingkat pernikahan dengan pria asing tertinggi, terutama dengan laki-laki dari negara barat. Saat ini sangat umum bertemu perempuan Thailand di aplikasi kencan seperti Tinder, Bumble, atau OkCupid, di mana mereka aktif mencari romansa, persahabatan, atau sekadar teman untuk mengusir kesepian. Secara keseluruhan, perempuan Thailand terbuka, mudah didekati, dan senang berteman dengan siapa saja. Ingin tahu beberapa tips berteman dengan perempuan Thailand yang cantik? Jika iya, tulis nomor 2 di komentar, dan kami akan mengungkapkannya pada bagian selanjutnya. Nomor 3. Salah satu negara paling ramah di dunia. Thailand dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu negara yang paling ramah. Sejak Anda melangkah turun dari pesawat, suasana hangat dan menyambut langsung terasa. Masyarakat Thailand terkenal karena keramah tamahan dan sikap lembut mereka. Selalu siap membantu tanpa mengharapkan imbalan. Bahkan tatapan singkat di jalan sering dibalas dengan senyuman atau salam hormat dengan kedua tangan disatukan. Rasa keramahan ini jauh melampaui layanan profesional. Anda akan merasakannya di mana saja, mulai dari pasar lokal hingga warung kecil di desa-desa pedalaman. Tak peduli dari mana Anda berasal, bahasa apa yang Anda gunakan, atau budaya apa yang Anda bawa, masyarakat Thailand menyambut Anda dengan toleransi dan kelembutan khas mereka. Sebagian besar sifat ini berasal dari ajaran Buddha, yang menekankan kasih sayang, kesabaran, dan menjauhi konflik. Inilah salah satu alasan mengapa banyak wisatawan tidak hanya datang sekali, tetapi kembali lagi berkali-kali. Selain keramahan secara umum, Thailand juga dianggap sebagai salah satu tujuan paling terbuka bagi komunitas LGBTQ+ global. Sementara negara-negara Asia lainnya masih berhati-hati, Thailand justru menjadi simbol keterbukaan dan kebebasan untuk hidup secara autentik. Individu transgender tidak hanya diterima, tetapi juga hadir di kehidupan sehari-hari. Mulai dari televisi, ruang kelas, hingga kantor-kantor dan perusahaan besar. Salah satu simbol pengakuan paling kuat adalah kontes kecantikan terbesar di dunia bagi perempuan transgender, Miss International Queen, yang diadakan setiap tahun di Pattaya. Acara ini menarik peserta dari berbagai benua, menampilkan bukan hanya kecantikan, tetapi juga kisah-kisah inspiratif tentang perjalanan menemukan jati diri. Selain itu, Thailand juga dikenal sebagai pusat global terkemuka untuk operasi penegasan gender, didukung oleh sistem kesehatan yang kompeten dan biaya yang terjangkau. Setiap tahun, ribuan warga asing datang ke sini untuk menyelesaikan proses transisi mereka dengan aman dan manusiawi, memperkuat reputasi Thailand sebagai negara di mana kebaikan, penerimaan, dan kemanusiaan benar-benar berkembang. Nomor 4. Surga kehidupan malam. Saat ini Pattaya dikenal sebagai salah satu kota tepi laut tersibuk dan paling hidup di Thailand. Jauh dari suasana tenang khas destinasi resort, Pattaya membawa energi meriah yang menarik jutaan pengunjung yang mencari pengalaman unik. Pada siang hari, Pattaya menawarkan olahraga air, perjalanan ke pulau-pulau terdekat, serta kunjungan ke kuil dan tempat suci dengan arsitektur yang memukau. Namun, ciri paling khas kota ini hadir ketika malam tiba. Jalan-jalan utama menyala dengan lampu neon berkilauan dan musik dari bar serta klub malam menggema di udara. Yang paling terkenal adalah pertunjukan transgender seperti Tiffany's Show dan Alcazar Show, tontonan yang tidak boleh dilewatkan. Penampilan para artis transgender dengan kostum glamor dan koreografi profesional telah menjadi ciri khas Pattaya. Hanya sedikit yang tahu bahwa sebelum menjadi pusat hiburan, Pattaya hanyalah desa nelayan kecil, tempat kehidupan berputar pada pekerjaan menangkap ikan dan rutinitas keluarga. Perubahan besar terjadi pada tahun 1962, ketika para tentara Amerika yang ditempatkan di wilayah tersebut memilih Pattaya sebagai tempat beristirahat, sehingga permintaan akan hiburan meningkat pesat. Bar, panggung pertunjukan, hotel, dan restoran tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa dekade saja, Pattaya berubah total hingga mendapat julukan Las Vegasnya Asia. Seiring berkembangnya industri hiburan, muncul pula sisi kontroversial, prostitusi. Meskipun hukum Thailand melarang praktik ini di seluruh negeri, di Pattaya aktivitas tersebut masih terjadi secara cukup terbuka.
Perkiraan internasional menyebutkan bahwa industri ini menghasilkan miliaran dolar Amerika setiap tahun. Hal ini sering membuat banyak wisatawan salah mengira bahwa aktivitas tersebut sepenuhnya legal, hingga muncul anggapan keliru bahwa siapapun dapat bebas menikmati layanan tersebut di Pattaya. Jika Anda berniat mencoba layanan malam semacam itu, kami perlu menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar. Tidak hanya ilegal, tetapi pihak berwenang setempat juga sedang melakukan banyak perubahan untuk menjadikan Pattaya lebih positif dengan pilihan hiburan ramah keluarga. Beberapa area yang dulu fokus pada hiburan malam sensitif kini perlahan dialihkan fungsinya. Bar-bar diubah menjadi kafe, dan pilihan hiburan yang lebih sehat seperti spa dan kelas keterampilan semakin banyak bermunculan. Meski begitu, Pattaya tetap menawarkan berbagai bentuk hiburan unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, menjadikannya kota yang wajib dikunjungi saat berwisata ke Thailand. Apa Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang lokasi kehidupan malam di Thailand? Jika ya, tuliskan komentar nomor 4 dan kami akan mengungkap tempat-tempat yang hanya diketahui oleh warga lokal. Nomor 5. Kopi dari kotoran gajah. Gajah dianggap sebagai simbol nasional Thailand dan menempati posisi istimewa dalam sejarah serta warisan budaya negara tersebut. Pertama, gajah dipandang sebagai simbol agama Buddha dan Sang Buddha itu sendiri. Ada sebuah legenda yang menceritakan bahwa Ratu Maya bermimpi tentang seekor gajah putih dan menerima bunga teratai. Ini menandakan bahwa ia akan melahirkan seorang anak istimewa yang kemudian menjadi Buddha dan mencapai pencerahan. Secara historis, gambar gajah pernah muncul pada bendera Thailand hingga awal tahun 1900. Hingga kini, gajah masih digunakan pada banyak lambang provinsi. Pada masa lalu, masyarakat Thailand menggunakan gajah sebagai kekuatan utama dalam peperangan, dan kemudian mereka berperan penting dalam industri penebangan kayu. Meski aktivitas tersebut kini sudah dilarang, jumlah gajah di Thailand telah menurun drastis. Diperkirakan hanya sekitar 4.000 yang tersisa di seluruh negeri saat ini, dibandingkan sekitar 400.000 pada awal abad ke-20. Saat ini, banyak organisasi perlindungan hewan secara aktif mengampanyekan pelarangan menunggangi gajah di beberapa tempat wisata demi melindungi spesies berharga ini. Anda mungkin pernah mendengar tentang kopi luwak atau kopi burung, dan di Thailand ada kopi unik bernama Black Ivory. Kopi ini memiliki proses produksi yang sangat khusus. Pertama, biji kopi Arabica berkualitas terbaik dipilih dan dicampurkan ke dalam makanan gajah. Biji-biji ini kemudian mengalami fermentasi di dalam perut gajah. Setelah dikeluarkan melalui kotoran, biji kopi tersebut disaring, dicuci, lalu dipanggang. Meski terdengar sulit diterima, proses pencernaan khusus ini menghilangkan sebagian besar rasa pahitnya berkat enzim dalam perut gajah yang memecah protein dalam biji kopi. Hasilnya adalah kopi dengan cita rasa lembut, harum dengan sentuhan herbal dan coklat. Yang lebih mengejutkan, harganya dapat menyaingi berlian. Dengan harga berkisar antara $2.000 hingga $3.000 per 1 kilogram, Black Ivory menjadi salah satu kopi termahal di dunia. Bukan hanya mahal, tetapi juga sangat langka, karena hanya sedikit gajah yang terlibat dalam produksinya, dengan hasil tahunan hanya beberapa ratus kilogram. Cangkir-cangkir kopi ini biasanya hanya muncul di hotel super mewah, resort kelas atas, atau sesi pencicipan eksklusif bagi para pecinta kopi. Bahkan tim nasional sepak bola Thailand pun membawa simbol gajah. Tim nasional dijuluki War Elephants dan saat ini memimpin kawasan Asia Tenggara dalam peringkat FIFA. Nomor 6. Negeri Seribu Kuil. Thailand dikenal sebagai Negeri Seribu Kuil karena negara ini memiliki lebih dari 40.000 kuil dari berbagai ukuran di seluruh wilayahnya. Dari pedesaan hingga kota besar, hampir setiap sudut negeri memiliki setidaknya satu kuil. Kuil-kuil Thailand atau Wat bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol budaya dan arsitektur yang unik. Setiap Wat memiliki gaya serta bahan bangunan yang khas, menceritakan sejarah dan seni dari wilayahnya. Di antara semuanya, Wat Arun adalah kuil paling terkenal di Bangkok. Kuil ini dirancang dengan detail rumit menggunakan batu bata, kapur, serta ribuan pecahan porselen, menciptakan pola unik yang berkilau saat memantulkan cahaya. Banyak kuil dihiasi emas berkilauan yang memantul di bawah matahari, menciptakan pemandangan megah dan sakral yang menarik jutaan pengunjung dan umat Buddha dari seluruh dunia untuk berziarah dan menjelajah. Selain itu, gambar kuil juga muncul pada koin baht Thailand.
Misalnya, Wat Phra Kaeo terdapat pada koin 1 baht, Wat Sekhet pada koin 2 baht, Wat Pencama Bofet pada koin 5 baht, dan Wat Arun pada koin 10 baht. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya peran kuil dalam kehidupan budaya dan spiritual masyarakat Thailand. Alasan Thailand memiliki begitu banyak kuil berakar dari tradisi Buddhisme. Fakta menariknya adalah bahwa agama Buddha bukan agama resmi Thailand. Namun hingga 95% penduduknya mempraktikkan agama Buddha, setara lebih dari 64 juta orang, menjadikan Thailand negara Buddha terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Buddhisme di Thailand umumnya mengikuti aliran Theravada, salah satu tradisi Buddha tertua. Keyakinan ini tidak hanya membentuk nilai moral, tetapi juga memengaruhi banyak kebiasaan sosial. Contoh yang paling terkenal adalah bahwa laki-laki diharapkan untuk menjalani kehidupan sebagai biksu untuk waktu singkat sebelum menikah, termasuk anggota keluarga kerajaan. Tradisi ini dimaksudkan agar para pemuda mempelajari ajaran Buddha, membentuk moralitas, dan mencapai kedewasaan. Meski kini para pemuda Thailand tidak lagi secara ketat mengikuti kebiasaan tersebut, banyak keluarga masih menganggapnya sebagai ritus penting. Contoh menarik lainnya adalah bahwa para biksu Thailand harus mengikuti 3 aturan suci terkait makanan. Mereka tidak boleh melihat, mendengar, atau mengetahui apa yang mereka makan. Mereka akan memakan apapun yang diberikan, asalkan mereka tidak mengetahui apa itu sebelumnya. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan menolak. Aturan ini menekankan semangat pelepasan, tidak terikat pada hal-hal material, dan fokus pada latihan spiritual. Jadi, apakah Anda bersedia masuk masa kebiksuan demi dapat menikah dengan gadis Thailand? Jika ya, tuliskan komentar nomor 6. Jika tidak, tuliskan komentar nomor 5 dan bagikan pendapat Anda. Nomor 7. Fakta menarik tentang keluarga kerajaan Thailand. Thailand adalah sebuah monarki konstitusional, di mana raja bertindak sebagai kepala negara, sedang Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan. Sistem ini sering dibandingkan dengan Britania Raya, di mana raja memiliki peran simbolis sementara urusan negara dijalankan oleh pemerintah terpilih. Dalam sejarah Thailand modern, raja yang paling dihormati adalah Raja Bhumibol Adulyadej, dikenal sebagai Raja Rama ke-9. Beliau memerintah selama 70 tahun dan 126 hari, menjadikannya raja dengan masa pemerintahan terpanjang di Thailand, serta salah satu kepala negara dengan masa tugas terlama dalam sejarah. Setelah wafat, takhta berpindah kepada putranya, Raja Rama ke-10, pada tahun 2019. Namun, Raja Rama ke-10 sering dianggap kurang dihormati dibanding ayahnya. Berbeda dengan Raja Bhumibol yang sederhana dan hemat, Rama ke-10 memicu kontroversi karena gaya hidup mewah yang tidak lazim bagi tradisi kerajaan. Salah satu fakta yang mencolok adalah bahwa beliau menjadi Raja Thailand modern pertama yang secara terbuka memiliki lebih dari satu istri, sebuah penyimpangan dari tradisi kerajaan sebelumnya. Sementara Raja Bhumibol dikenal karena hidupnya yang sederhana, bahkan disebut-sebut sangat berhati-hati agar tidak membuang pasta gigi. Raja Rama ke-10 terkenal dengan kemewahannya. Ia memiliki 38 pesawat pribadi, lebih dari 300 mobil mewah, serta 52 yacht berlapis emas yang digunakan untuk upacara maupun perjalanan pribadi. Ia juga dianggap sebagai raja yang sedang berkuasa dengan kekayaan terbesar di dunia, dengan sekitar 17.000 properti hanya di Bangkok. Kisah mengejutkan lainnya adalah ketika ia memberi pangkat Jenderal Angkatan Udara kepada anjing kesayangannya, Fufu. Ketika Fufu meninggal, Raja mengadakan pemakaman Buddha mewah selama 4 hari, sebuah bentuk perhatian luar biasa terhadap hewan peliharaannya. Wisatawan yang datang ke Thailand akan dengan mudah melihat gambar raja dan ratu di mana-mana, di jalan, gedung, kalender, hingga pusat transportasi. Hal ini mencerminkan bagaimana keluarga kerajaan bukan hanya simbol nasional, tetapi juga dianggap sakral dan tak boleh diganggu oleh masyarakat Thailand. Hukum Thailand dengan tegas melarang penghinaan terhadap monarki dan tindakan tidak hormat dapat berujung pada dakwaan pidana atau hukuman penjara. Nomor 8. Fakta aneh tentang Thailand. Di banyak negara, lagu kebangsaan hanya diputar pada hari besar atau acara resmi. Namun di Thailand, lagu kebangsaan diperdengarkan 2 kali setiap hari, pada pukul 8 pagi dan 6 sore, di seluruh tempat umum. Ketika musik dimulai, semua orang berhenti bergerak dan berdiri diam untuk menunjukkan rasa hormat.
Jika Anda berada di ruang publik pada waktu tersebut, ikuti masyarakat setempat dan tetap diam hingga lagu selesai. Duduk, berjalan, atau berbicara saat momen itu berlangsung dianggap tidak sopan dan tidak menghormati adat. Dan itu baru permulaan dari aturan-aturan mengejutkan yang sering membuat turis kebingungan. Di negara tropis seperti Thailand, Anda mungkin mengira mengemudi tanpa mengenakan baju itu wajar. Namun ternyata tidak. Baik di dalam mobil maupun motor, berkendara tanpa baju adalah tindakan ilegal dan dianggap tidak pantas di tempat umum. Dan polisi dapat langsung memberi denda. Lebih aneh lagi, ada aturan yang melarang seseorang keluar rumah tanpa mengenakan pakaian dalam. Meski penerapannya tidak jelas, aturan ini tetap menjadi bagian dari regulasi moralitas publik. Situasi lain yang sering membuat turis kaget adalah tanpa sengaja menginjak uang. Meski terlihat sepele, hal itu dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap monarki, karena setiap uang kertas Thailand menampilkan potret raja. Hukum Thailand sangat keras terhadap tindakan yang dianggap tidak hormat kepada keluarga kerajaan. Saat mengunjungi kuil, berpakaian sopan adalah kewajiban. Tank top, celana pendek, rok mini, atau pakaian terbuka dilarang di tempat suci. Banyak kuil menyediakan shawl atau kemeja lengan panjang untuk disewa atau dipinjam di pintu masuk. Salah satu perubahan paling mencolok terjadi pada tahun 2022 ketika Thailand menjadi negara Asia pertama yang melegalkan kannabis. Tidak lama kemudian, toko kannabis dan kafe bernuansa hijau bermunculan dengan cepat, terutama di Bangkok dan kawasan wisata. Namun, kekhawatiran dari warga lokal dan komunitas internasional mendorong pemerintah merencanakan aturan yang lebih ketat. Membatasi kannabis hanya untuk penggunaan medis, sementara konsumsi rekreasional kemungkinan besar akan dilarang kembali. Jadi, jika Anda berencana mencobanya, pahami hukum dengan baik dan hindari masalah. Pernahkah Anda mengalami momen canggung atau lucu saat bepergian ke luar negeri karena tidak mengetahui aturan setempat? Bagikan kisah Anda di kolom komentar. Nomor 9. Ini adalah tahun 2568 versi Thailand. Jika Anda berkunjung ke Thailand dan melihat angka 2568 tercetak pada struk belanja, tiket kereta, atau slip ATM, jangan khawatir. Itu bukan kesalahan teknis. Thailand menggunakan sistem kalender unik bernama Era Buddha, atau BE. Kalender ini menghitung tahun berdasarkan wafatnya Buddha Shakyamuni, yaitu 543 tahun lebih awal dibanding kalender Gregorian Barat. Artinya, ketika sebagian besar dunia hidup di tahun 2025, di Thailand, tahun yang berlaku adalah 2568. Yang menarik adalah, meskipun merupakan negara modern yang sangat terhubung dengan ekonomi global dan teknologi, Thailand tetap mempertahankan kalender tradisional ini dalam kehidupan sehari-hari. Anda dapat menemukannya di dokumen resmi, pengumuman publik, aplikasi perbankan, hingga basis data pemerintah. Mempertahankan kalender Buddha bukan hanya bentuk rasa hormat terhadap agama, tetapi juga mencerminkan peran mendalam Buddhisme dalam pola pikir dan kehidupan masyarakat Thailand. Di sini, waktu bukan sekadar cara menghitung hari. Ia adalah bagian dari identitas budaya nasional. Di sisi lain, dengan kemajuan teknologi, fenomena baru muncul bahkan di kalangan yang dianggap paling tradisional. Para biksu Buddha. Di Thailand, para biksu tidak hanya berdharma di kuil atau upacara keagamaan, tetapi juga aktif hadir di platform digital. Banyak biksu memiliki akun Facebook, TikTok, atau YouTube dengan puluhan ribu pengikut. Mereka melakukan siaran langsung, sesi chanting setiap pagi, membagikan video ajaran singkat, bahkan menerima donasi melalui kode QR. Teknologi telah menjadi alat praktik spiritual, membantu menyebarkan dharma lebih luas dan menjangkau mereka yang tidak dapat datang ke kuil. Chanting daring kini menjadi kebiasaan pagi bagi banyak orang, seperti meditasi lembut untuk memulai hari. Di Thailand, sudah sangat umum melihat biksu menggunakan iPad untuk mencari kitab, memesan kendaraan daring untuk perjalanan dharma, atau menggunakan Google Calendar untuk menjadwalkan kegiatan bersama komunitas monastik. Praktik ini tidak mengurangi kesakralan kehidupan monastik. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bagaimana Buddhisme mampu beradaptasi dengan fleksibel terhadap zaman modern, tetap menjaga esensi spiritualnya, sambil memanfaatkan alat-alat kontemporer secara efektif. Nomor 10. Tempat-tempat misterius dan aneh di Thailand. Tersembunyi di tengah hiruk-pikuk Bangkok, terdapat sebuah rumah sakit besar yang terbengkalai, dianggap sebagai salah satu tempat paling angker di ibu kota.
Bangunan yang tidak pernah selesai ini ditinggalkan puluhan tahun lalu akibat kebakaran besar dan krisis keuangan. Keheningan menakutkan dan kisah menyeramkan tentang arwah pasien serta staf yang terjebak menjadikannya destinasi utama para pemburu hantu. Warga setempat mengatakan siapapun yang masuk ke dalamnya akan merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Mendengar langkah kaki bergema entah dari mana, atau sekilas melihat bayangan melintas di jendela-jendela pecah. Aroma disinfektan lama dan suasana kematian yang berat seolah masih tertinggal, membuat setiap sudut terasa menekan dan mengingatkan pada rasa sakit serta nyawa yang hilang. Bahkan tempat suci pun terkadang bisa menjadi lokasi tragedi mengerikan. Wat Sammyeon Nari, sebuah kuil kuno di Bangkok, terkenal bukan hanya karena arsitektur Buddhisnya, tetapi juga karena sebuah pembunuhan brutal bertahun-tahun lalu. Seorang biarawati muda dibunuh dengan kejam di area kuil. Dan sejak itu beredar banyak kisah hantu. Penduduk dan pengunjung melaporkan suara tangisan di malam hari, serta penampakan sosok wanita bergaun putih yang samar-samar berjalan di sekitar lokasi. Ada pula yang mengaku merasakan hembusan angin dingin dan perasaan diawasi di lorong-lorong sunyinya. Kasus yang tidak pernah terpecahkan tersebut semakin menyuburkan cerita-cerita horor, membuat kuil ini sekaligus tampak tenang namun menakutkan. Tidak semua tempat angker berupa rumah sakit atau kuil yang rusak. Istana Suan Luang, sebuah rumah besar tua di Jalan Srinagarindra, Bangkok, adalah contoh yang mencolok. Dibangun pada masa Raja Rama kelima, bangunan ini pernah dihuni oleh bangsawan dan anggota keluarga kerajaan. Setelah berbagai gejolak sejarah dan pergantian kepemilikan, bangunan tersebut ditinggalkan dan menjadi salah satu lokasi berhantu paling terkenal di Thailand. Legenda mengatakan arwah penghuni masa lalu serta anggota keluarga kerajaan masih berkeliaran di ruang-ruang lapuknya. Kisah tentang dentingan piano di malam hari, bisikan dari balik dinding, dan hawa dingin yang tiba-tiba muncul di koridor gelap sering diceritakan. Arsitekturnya yang antik, ditumbuhi lumut, dan syarat sejarah menciptakan suasana menyeramkan yang unik, menjadikan Suan Luang tempat memikat bagi mereka yang penasaran akan dunia spiritual dari kalangan elit masa lalu. Nomor 11. Destinasi wisata di Thailand. Pertama dan terutama, seseorang tidak boleh melewatkan Bangkok, ibu kota yang megah sekaligus pusat dari segala aktivitas di Thailand. Kota ini merupakan perpaduan spektakuler antara tradisi dan modernitas, di mana kuil-kuil kuno yang berkilau cahaya keemasan berdiri berdampingan dengan gedung pencakar langit yang berkilat, serta pusat perbelanjaan mewah. Para pengunjung Bangkok pasti akan terpukau oleh pasar malam yang ramai dan penuh warna, seperti pasar kereta Ratchada atau Asiatik di tepi sungai. Tempat aroma makanan jalanan menyatu dengan gemerlap kehidupan kota yang semarak. Selain itu, Bangkok juga menyimpan warisan budaya yang luar biasa. Grand Palace, dengan arsitekturnya yang luas dan rumit, adalah simbol yang tak boleh dilewatkan. Menaungi patung Buddha Zamrud yang berharga di dalam Wat Phra Kaew. Tidak ada perjalanan ke Thailand yang lengkap tanpa mengunjungi pulau dan pantai indahnya, dengan Phuket dan Krabi sebagai destinasi unggulan. Phuket, pulau terbesar di Thailand, dikenal sebagai Permata Laut Andaman, terkenal dengan pantainya yang berpasir putih halus dan air laut sebening kristal berwarna biru. Ini adalah destinasi ideal untuk berbagai aktivitas air seperti snorkeling di antara terumbu karang atau kayaking. Tidak jauh dari Phuket terdapat Krabi, sebuah provinsi pesisir yang memiliki pemandangan alam megah dan dramatis, ditandai oleh tebing-tebing batu kapur menjulang yang terangkat langsung dari permukaan air. Dari kedua lokasi tersebut, wisatawan dapat dengan mudah mencapai pulau-pulau terkenal di sekitarnya, seperti Koh Phi Phi atau Koh Lanta, menjadikan Thailand bagian selatan sebagai destinasi wajib bagi pecinta pantai dan alam. Bagi mereka yang ingin menjelajahi sejarah dan budaya Thailand lebih dalam, perjalanan ke Ayutthaya, ibu kota kuno yang terletak tidak jauh dari Bangkok, merupakan pilihan penting. Pernah menjadi pusat kerajaan Siam selama lebih dari 400 tahun, Ayutthaya dahulu dipenuhi kuil dan istana megah. Kini, reruntuhan kota kuno ini telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia, menarik pengunjung dengan keindahan nostalgis dari struktur laterit berlumut. Sorotan utamanya termasuk kuil-kuil tua seperti Wat Mahathat, terkenal dengan kepala Buddha yang terjerat akar pohon, serta Wat Phra Si San Phet, yang dahulu merupakan kuil kerajaan. Terakhir,
Pengalaman wisata yang mencerminkan identitas Thailand dan tidak boleh dilewatkan adalah menjelajahi pasar terapung. Dari pasar-pasar ramai seperti Dam Noen Saduak hingga Amphawa, inilah tempat di mana kehidupan berlangsung langsung di atas air. Di atas perahu kayu yang syarat barang, para pedagang menawarkan aneka makanan khas lokal, buah segar, kerajinan tangan, dan terutama makanan jalanan yang lezat. Pasar terapung bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga bagian penting dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Nomor 12. Kuliner yang merangsang semua indera. Kuliner Thailand telah lama terkenal di peta gastronomi dunia, berkat keharmonisannya yang lembut antara rasa pedas, asam, asin, dan manis. Semua itu meledak bersama dalam hidangan-hidangan yang meninggalkan kesan tak terlupakan bagi para penikmatnya. Salah satu hidangan paling ikonik dari negeri Buddha emas adalah Tom Yum, sup udang pedas asam. Dengan warna merah jingga, sup ini dimasak menggunakan udang segar, jamur, daun jeruk purut, serai, cabai, dan perasa sejuk nipis. Aromanya yang kaya dan rasanya yang pedas asam menjadikan Tom Yum sebagai sup sempurna untuk membangkitkan selera, sekaligus hidangan utama dalam santapan tradisional maupun modern. Selain Tom Yum, makanan kaki lima yang juga sangat digemari adalah Som Tum, atau salad pepaya muda khas Thailand. Bahan utamanya adalah pepaya muda yang diserut, lalu dicampur bawang putih, cabai, tomat ceri, kacang panjang, serta sos ikan yang dipadukan dengan gula aren, kadang ditambah kepiting air tawar atau udang kering. Perpaduan rasa asam, pedas, dan renyah dari Som Tum telah memikat hati penduduk lokal maupun wisatawan mancanegara, terutama pada hari-hari yang panas. Setiap wilayah memiliki versi masing-masing, dari yang ringan hingga sangat kuat, mencerminkan keragaman kuliner Thailand. Jika Anda ingin mencicipi hidangan gurih favorit Thailand, Pad Kra Pao wajib dicoba. Hidangan ini berisi daging cincang yang ditumis bersama kemangi suci, bawang putih, cabai, dan kecap asin, lalu disajikan dengan telur ceplok di atasnya. Baik disantap sebagai makan siang cepat di kantor maupun dibeli dari kedai kaki lima, Pad Kra Pao selalu menghadirkan rasa kuat dan aroma kemangi suci yang begitu menggugah, hingga bisa membuat ketagihan hanya dalam beberapa suapan. Untuk menutup makan dengan manis, Mango Sticky Rice Thailand adalah pilihan yang tidak boleh dilewatkan. Hidangan penutup ini menggabungkan ketan harum, mangga matang, dan santan kental yang dituangkan di atasnya. Kelembutan creamy, manis yang halus, dan kesegaran setiap potongan mangga menjadikannya hidangan yang sulit dilupakan oleh setiap pengunjung. Nomor 13. Festival-festival paling memikat di Thailand. Saat membicarakan Thailand, kita tidak bisa melewatkan festival-festival penuh warna dan syarat budaya yang telah menjadi ciri khas negeri Buddha emas. Di antara semuanya, yang paling terkenal dan paling dicintai adalah Songkran, festival percikan air yang merayakan Tahun Baru Thailand, digelar sekitar pertengahan bulan April. Bagi masyarakat Thailand, Songkran adalah waktu untuk mencuci segala kesialan tahun sebelumnya dan menyambut keberuntungan di tahun yang baru. Dari kota besar hingga desa kecil, jalanan berubah menjadi arena bermain air raksasa. Baik warga lokal maupun wisatawan bersemangat mengisi pistol air dan ember untuk saling membasahi dengan penuh keceriaan. Suasana meriah ini berlangsung selama beberapa hari, menjadikan Songkran bukan hanya acara budaya, tetapi juga simbol nyata dari keramahan dan keceriaan masyarakat Thai. Setelah hari-hari penuh kegembiraan dari Songkran, Festival Yipeng menampilkan sisi lain budaya Thailand, lembut, romantis, dan syarat spiritualitas. Yipeng adalah festival lentera terkenal yang diadakan setiap tahun di Chiang Mai, seringkali bertepatan dengan Festival Loi Krathong pada bulan November. Ketika malam tiba, ribuan lentera kertas dinyalakan dan dilepaskan ke langit, menciptakan pemandangan magis bak dunia dongeng. Masyarakat percaya bahwa melepaskan lentera ke langit berarti ikut melepas kesialan dan mengirimkan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Fenomena ribuan cahaya yang perlahan naik ke langit malam yang sunyi telah menjadikan Yipeng salah satu festival paling mengesankan di Asia, menarik pengunjung dari seluruh dunia. Berbeda total dari suasana romantis Yipeng atau keriuhan Songkran, Festival Vegetarian Phuket membawa makna spiritual yang kuat dan kadang melibatkan ritual ekstrem. Diselenggarakan pada bulan September atau Oktober sesuai kalender lunar, komunitas Tionghoa di Phuket berpantang daging dan seluruh zat perangsang selama 9 hari untuk menyucikan tubuh dan jiwa. Namun yang membuat festival ini terkenal adalah aksi ketahanan diri yang luar biasa.
Beberapa peserta menusuk pipi dengan benda tajam, berjalan di atas bara panas, atau menaiki tangga berbilah untuk menunjukkan pengabdian mereka. Meski terlihat keras, festival vegetarian tetap menarik banyak peserta dan penonton, karena di balik ritualnya terdapat semangat pengorbanan, dedikasi, dan keyakinan kuat masyarakat. Jadi, apakah Anda ingin ikut serta dalam festival percikan air Songkran? Atau ada festival lain yang lebih menarik bagi Anda? Bagikan di komentar festival mana yang menurut Anda paling memukau. Nomor 14. Biaya hidup super murah. Salah satu alasan Thailand menjadi destinasi ideal bagi wisatawan jangka pendek maupun penduduk jangka panjang adalah biaya hidupnya yang sangat terjangkau. Mulai dari sewa tempat tinggal, makanan, hingga kebutuhan harian, semuanya jauh lebih murah dibandingkan negara-negara maju di Eropa atau Amerika Utara. Bahkan di Bangkok, Anda bisa menemukan apartemen modern yang lengkap dengan harga sekitar $400 hingga $500 per bulan. Sementara itu, menyewa apartemen serupa di kota seperti New York, London, atau Sydney bisa mencapai 3 hingga 4 kali lipat lebih mahal. Tidak hanya sewa, biaya lain seperti listrik, air, internet, dan transportasi juga sangat masuk akal. Bahkan di musim panas ketika pendingin udara menyala hampir tanpa henti, tagihan listrik jarang melebihi $40. Paket internet cepat yang populer hanya sekitar $25 hingga $30 per bulan, cukup untuk bekerja jarak jauh atau hiburan tanpa hambatan. Biaya transportasi juga sangat ramah kantong. Pengeluaran bulanan untuk BTS, MRT, atau bus biasanya tetap di bawah $30. Jika Anda lebih suka layanan transportasi daring atau taksi, harganya tetap terjangkau dan jarang memberikan kejutan, seperti di kota-kota besar barat. Berkat keunggulan ini, semakin banyak pekerja daring, freelancer, dan pensiunan memilih Thailand untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Dengan anggaran sekitar $600 hingga $1.000 per bulan, Anda dapat hidup nyaman, makan enak, dan tinggal di tempat yang menyenangkan tanpa harus mengencangkan ikat pinggang. Jadi, jika diberi kesempatan, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk pindah ke Thailand? Berjituit stah, Keshlaimiling. Nomor 15. Catatan penting untuk wisatawan. Salah satu hal pertama yang perlu diketahui adalah bahwa bahasa tubuh di Thailand memiliki banyak aturan khusus. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Thailand membatasi kontak fisik, terutama dengan lawan jenis. Menyentuh kepala seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak, dianggap sangat tidak sopan. Bagi orang Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling suci dan dihormati. Sebaliknya, kaki dianggap bagian yang paling tidak bersih dan tidak boleh digunakan untuk menunjuk benda atau diletakkan sembarangan di permukaan umum. Saat duduk, pastikan posisi kaki rapi dan jangan mengarahkannya ke orang lain atau ke patung Buddha. Hal-hal kecil seperti ini dapat menimbulkan kesan buruk jika diabaikan. Catatan penting lainnya berkaitan dengan rokok elektronik atau vape. Meskipun vaping umum dan diterima di banyak negara, di Thailand, aktivitas ini sepenuhnya dilarang. Membawa perangkat vape, bahkan untuk penggunaan pribadi, dapat menimbulkan masalah hukum. Pernah ada kasus wisatawan asing yang dikenai denda atau bahkan ditahan karenanya. Jadi, jika Anda pengguna vape, sebaiknya tinggalkan perangkat tersebut di rumah. Mengenai makanan, meskipun kuliner Thailand terkenal lezat dan kaya rasa, perhatikan tingkat kepedasan. Banyak hidangan lebih pedas dari perkiraan. Jika Anda tidak terbiasa, sampaikan kepada pelayan bahwa Anda ingin hidangan My Pet, yang berarti tidak pedas atau hanya sedikit pedas. Tawar-menawar juga lazim dilakukan di pasar tradisional atau kios jalanan. Namun, lakukan selalu dengan sopan dan ceria. Orang Thailand tidak menyukai negosiasi yang agresif. Dan jika Anda memutuskan untuk tidak membeli, cukup berikan senyum dan ucapan terima kasih agar suasana tetap menyenangkan bagi kedua pihak. Terakhir, saat menikmati hiburan malam atau memesan pijat, pilih tempat yang memiliki reputasi baik dan ulasan positif dari wisatawan lain. Tidak semua tempat menjamin pengalaman yang menyenangkan, dan dalam beberapa situasi Anda bisa mengalami hal yang tidak diinginkan jika tidak melakukan riset dengan cermat. Informasi ini hanyalah rujukan, jadi pastikan Anda tetap melakukan pengecekan sendiri sebelum mengambil keputusan. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar
Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.